setelah ketemu kedua kalinya sama dia, "Kak, aku jadi hantu," gitu. Wow, anak ini aneh. Di sini katanya ada lagu yang diciptakan Kak Luna dinyanyiin bareng-bareng. Judulnya Komodo gitu. Komodo. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat Nentiwan, gue Nanda. Senang banget hari ini Sinetron balik lagi bareng sama cast dari film Jalan Pulang. Ini namanya cewek-cewek maut. Iya. Cewek-cewek maut. Cewek mau. Maung ya. Maut. Kalau kamu maung karena kamu kesurupan di sini ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya setelah akan makin deket nih buat perilisan filmnya gitu? Ya. Dikdur, bra. Sangat excited. Oke. Deg-degan dan excited juga. Oke. Sama excited sama deg-degan. Sama. Gak apa sama kok. Kompak ya, kompak. Kita harus kompak memang. Cewek-cewek kompak. Benar. CCK. Benar. CCK. Makasih. Saskita Kia. Thank you. Keren. Jadi ini kalau di film ini selain 3 ratu horor ada Wow. 2 Kia ya? Iya. Betul. Iya dan Kia. Kia dan Oke. Nah, gimana? Boleh dijelasin nggak karakter terus kalian di sini challenge apa di karakter kalian masing-masing? Sebagai Lastini, Iya, benar. emaknya Kia kecil Kia kecil. yang apa ya, seorang ibu yang sedang memperjuangkan kesembuhan Semua anaknya. Oke. Karakternya cukup resilient ya, pantang menyerah ya. Karena mungkin udah bertahun-tahun mengalami, jadi dia udah kayak ya udah deh, kita apapun kita coba lakukan. deh, gitu. Oke. Kalau Kia gimana? Kia satu gimana? Gentar membela yang benar. Benar. Kalau aku di sini berperan sebagai Lia. Lia adalah anak angkat dari Lastini. Ibu Lastini ya. Dia juga menurutku karakter ini sangat, walaupun dia tahu dia menjadi sesuatu di film ini, di cerita kehidupan mereka, keluarga mereka, tapi dia tetap rela gitu. Dia tetap mau memperjuangkan dirinya dan rela juga berkorban sama seperti Lastini untuk kesembuhan Arum. Bener-bener kayak beneran kakaknya Arum ya. Iya. Oke. Karena kan mau gimana pun menurutku keluarga Lastini adalah keluarga dia juga gitu. Jadi dia akan mempertaruhkan nyawanya pun juga untuk melindungi keluarganya. Sesuatunya apa tadi? Nanti ditonton. Harus nonton tanggal 19 Juni 2025 di bioskop. Nanti kita ulangin lagi. Promo. Ya, oke. Yes. Oke, Kia 2 silakan. Halo, aku Saskia Chadwick berperan sebagai Arum di film Jalan Pulang. Dan Arum ini anak dari Ibu Lastini. Arum ini anak yang punya banyak masalah, terus dianggap freak sama teman-temannya, dijauhin, dia nggak punya teman sama sekali, dan yang dia punya tuh cuman keluarganya dia. Dan di saat ibunya, kakaknya, adiknya semuanya mau memperjuangkan dia untuk sembuh, yang sebenarnya dia juga pengen sembuh, tapi dengan semua tantangan dan rintangannya dia tuh yang kayak udahlah relain aja, Nyerah udah. gitu. Iya, yang kayak udah capek, kasihan ibu, kasihan teteh, kasihan adek. Jadi they are my support system while I am the beban begitu. Dia paling beda lah di keluarga kita karena dia yang paling gampang cantik menyerah. sendiri. Enggak ya? Boleh. Di mana dia gampang menyerah tapi kita tidak pernah mau menyerah. Halo, saya Syarifah Danish. Di film Jalan Pulang ini saya berperan sebagai Marsina. Marsina ini karakternya seorang perempuan, bisa dibilang perempuan polos yang mengabdikan hidupnya pada laki-laki yang ternyata memanfaatkan dia. Masa sih laki-laki itu Lelaki salah ya. Red flag ya, red flag. red flag banget deh laki-laki itu. Lagi-lagi bendera merah. Benar. Siapa lagi-lagi tuh? Adalah Akan nanti kita nonton saja di tonton. film Jalan Pulang. Oke. Nah, kalau ke Kak Luna dulu nih, Kak. Iya. Sebenarnya kan sebelumnya udah pernah nih jadi karakter ibu ya. Nah, itu yang jadi beda banget dan harus kayak Kak Luna harus belajar lagi untuk bisa masuk ke karakter ini apa?
yang sulit bukan gitu. bukan masuk ke karakter ibu-ibu ya, tapi permasalahan si ibu Ke- ini ya. Karakter Rastini ini ya. Sebenarnya kalau dibilang belajar lagi ya, setiap karakter ya kita belajar. Namanya kita masuk ke dalam suatu kehidupan yang bukan kehidupan Iya. Luna Maya, ya pasti kita belajar ya. Jadi menariknya seni peran tuh ya, kita belajar hal baru hampir setiap film yang kita perankan, apapun perannya, walaupun sama. Misalkan ada yang Danish misalkan jadi setan, atau Kia jadi setan atau jadi apa, tapi kan namanya aja udah berbeda, keluarga latar belakangnya juga berbeda, jadi permasalahannya juga berbeda gitu. Jadi selalu belajar hal yang baru gitu. Dan kalau di Lastini ini ya belajar yang baru ada, tapi udah sering, maksudnya bukan udah sering, pernah terjadi di kehidupan kita juga sebagai Luna Maya juga ada gitu. Karena namanya orang yang berjuang, mungkin demi apanya beda-beda subjek, tapi Tujuannya ya. rasanya berjuang, aku rasa setiap orang yang berjuang rasanya sama. Oke. Fighting spiritnya tuh rasanya tuh kayaknya mirip-mirip sih gitu. Ada putus asanya, ada semangatnya, ada marahnya, ada keselnya. Tapi udah tujuannya kan, goalnya adalah pengen sembuh nih, pengen bener gitu. Jadi mungkin itu yang aku adaptasi gitu. Tapi tidak lantas jadi mengeluarkan emosi secara apa ya, harafiah semua kan ada yang terpendam juga, ada yang tidak dikeluarkan Tampakkan, secara eksplisit lah ya. iya gitu. Jadi ya masing-masing karakter di film-film apapun, mau jenisnya apapun ya, aku rasa every day we are learning about that karakter gitu. Oke. Tapi kalau untuk kesulitan sendiri kan ada nggak sih kayak hal yang akhirnya perlu kayak mendalami banget untuk bisa dapat ke emosi yang ada di Lastini ini gitu? Kayaknya berat gitu. Enggak juga sih, kalau dibilang berat ya semua film berat, nggak ada semua film yang gampang, karena bagaimanapun juga kan itu bukan kehidupan Luna Maya gitu. Jadi beratnya adalah ya masuk ke dalam kehidupan orang yang kita nggak pernah jalanin, ya pasti berat gitu. Dan tapi karena udah terbiasa kan, kalau kita bicara soal pekerjaan ya, pekerjaan kita kan sebagai pelaku ya gitu, dan kita terbiasa membaca skrip, terbiasa ini, terbiasa itu, sama kayak kamu terbiasa interview kita dengan pertanyaan itu kan, karena terbiasa jadi kamu jadi ngerti gitu ya. Sama halnya juga buat teman-teman di sini, karena ini pekerjaan kita ya udah terbiasa, jadi kesulitan apapun ya bisa Jalanin ya? dihadapin Apain? gitu. Oke. Nah kalau ke Kia satu nih, kamu di sini bener sih jadi psikolog? Betul. Oke. Udah itu aja? Iya makanya. Oke, dua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bong, balik lagi. Tapi kan, tapi kalau misalnya aku lihat di trailer, kayaknya kamu sebagai psikolog, tapi kamu juga butuh juga ya, maksudnya kayak butuh ditenangkan ya kayaknya. Bebannya banyak ya, Bebannya, pressure-nya di sini. Pressure-nya adalah apa ya? Karena lumayan persiapannya juga nggak sebanyak itu, sedangkan di situ harus jadi psikolog gitu. Makanya apa sih, lebih kayak bagaimana cara menenangkan seorang Arum, karena kan dia berpikirnya yang benar-benar logis gitu. Medis gitu Dia ya. medis aja gitu, maksudnya kayak harus minum obat, harus apa ini, sedangkan dia harus menghadapi seorang ibu yang kayaknya beda aliran nih sama dia pikirannya gitu, malah lebih yang kayak ini harus ke orang pintar dan lain-lain. Makanya mungkin ada satu adegan yang udah ada di trailer, itu tuh susah banget ngomong itu gitu, karena kan ini kan berhubungan dengan keluarga, dimana gue menyarankan sesuatu yang sebenarnya pasti semua keluarga nggak akan ada yang terima kalau mau masukin sanak saudaranya ke situ. Gitu. Yang pas kamu Tahu kan? di situ ditampar ya? Betul. Sama Kak Luna. Itu kalau nggak salah beneran nampar ya Kak, emosi ya Kak?
Bener ya, namanya. Dia pakai emosi sih sebenarnya kalau gua tarik ya sampai. Jadi kayak dan itu kan lumayan ngobrol juga karena waktunya sangat singkat ya. Jadi banyak belajarnya ya. Satu ya pasti ngobrol, terus kan pasti ada teman-temannya Kak Luna atau siapapun pernah konsultasi sama psikolog atau psikiater atau siapapun itu ya udah belajarnya cuma dari situ gitu. Karena tapi ya itu gimana cara ngadepin manusia yang berbeda-beda sih gitu. Jadi kamu di sini malah challenge-nya lebih kayak kamu tuh karakter sebagai psikolog, jadi kayak menempatkan Harus posisi lebih tenang kamu. dibanding yang lain. Padahal aku tahu karakter Lia itu sebenarnya juga panik gitu. Tapi mau gimana pun ya gue harus ada untuk keluarga gue gitu. Gue harus berjuang lebih lagi untuk keluarga gue. Gue harus ada di situ dan lain-lain gitu. Maka nanti kalau dilihat di film ada satu adegan kayak si Lianya ini tuh sebenarnya kebingungan kenapa sih kok baju gue sama yang ada nanti di situ Iya gitu. gitu. Itu panik banget sebenarnya, tapi dia harus tenang. Itu sih susah sih menurutku. Jadi manusia normal, ya apalagi harus sediam itu. Iya. Gitu sih. Nah itu nanti ditonton juga di filmnya ya? Iya kalau enggak nonton di mana lagi bang? Iya maksudnya biar tahu yang mana gitu loh. Betul ya kan? Oke, lanjut ke Saskia. Kedua. Hello. Kan kalau misalnya di trailer ya, tapi ini soto ya dari trailer aja. Kayaknya mostly scene kamu akan lebih banyak kesurupan dan adegan-adegan yang ya di luar dari karakter si siapa namanya? Arum ini kan asli gitu. Nah, gimana menurut kamu lebih susah proses masuk ke emosinya pas saat kesurupan, apa proses teknis dan kayak make up yang pakai prostetik mungkin kayak gitu-gitu aja? Aku rasa yang lebih susah itu proses emosinya sih daripada teknisnya. Soalnya kalau misalnya teknisnya kan banyak dibantuin sama orang lain, banyak pihak yang berkontribusi gitu. Tapi kalau misalnya emosi kayak wah sendirian nih gimana caranya kesurupan begitu. Tapi untungnya aku punya kakak yang sering banget kesurupan di film maksudnya. Jadinya mereka sangat amat ngebantu aku dan aku sangat amat bersyukur. Tapi Terima kasih ya. pernah nggak kamu inget hal yang dikasih tahu sama kakak-kakak ini yang kamu jadiin bekal banget buat masuk ke karakter Arum? Waktu awal reading aku pernah nanya sama Kak Taskia, kayak Kak Taskia tuh kalau misalnya bikin karakter itu ngapain aja, soalnya kan mungkin rasanya pas si Arum ini tuh jadi dua orang gitu, yang pas berbeda. jadi Arum terus jadi si kesurupan ini ya. Dan itu kan dari cara ngomongnya, badannya dan lain-lain kan beda. Kak Taskia gimana caranya, terus Kak Taskia nunjukin tuh caranya dia dari project-project sebelumnya, kayak catatan-catatannya gitu. Terus itu lumayan ngebantu banget buat Saski gitu. Soalnya Ukuran sepatu berapa? 39. yang paling sering kesurupan Taskia soalnya. Taskia. Setelah itu Syarifah Danis. Betul. Iya nih. Yang membantu aku banget. Terus aku juga nanya banyak sama Kak Syarifah Danis juga, kayak gimana sih caranya gitu. Terus Kak Danis kayak gampang lah gitu. Gimana bercanda. Gimana tanggapannya? Enggak. Nggak expect. Iya. Kak Danis bilang kayak sebenarnya kayak kamu harus tahu kebutuhan karaktermu ini untuk mencari tahu, karena aku nanya kayak gimana sih caranya gerakin tubuh, senyum yang serem apa segala macam, tapi mereka bilangnya kayak ya menurutku itu harus kamu yang cari, Nemu sendiri ya. Iya, bukan kita nggak bisa bantuin masalah itu, kayak kita bisa ngasih tips dan lain-lain, tapi soal senyum, ketawa apa segala macam tuh you find it yourself gitu. Karena kalau menurut aku kan emang paling penting tuh kita bisa rasain Iya. apa yang si karakternya rasain kan gitu. Jadi kayak paling bener tuh aktrisnya sendiri harus bisa ngerasain. Biar nggak lepas dari karakternya juga ya. Karena kadang kita mau buat kayak gimana pun di tempat reading gitu, pas udah sampai lokasi akan beda sendiri lagi. Karena kan kita udah punya nyawa di setnya Karakternya. gitu. Setnya nggak cuma, menurutku terkadang nggak cuma partner main yang ngasih energi, tapi tempat itu pun sendiri ngasih energinya sendiri gitu. Ya betul. Lanjut ke Kak Syarifah.
ke Kak Danis sih biasanya panggilnya. Iya. Nah, Itu yang bikin Iya. kita jadi bingung. Iya benar-benar. Maaf, Karena kita dari awal manggil iya sorry. Maaf Kak Danis. Bebas lah, bebas. Kelihatan gak akrab ya Kak. Nah buat Kak Danis kan kali ini balik lagi ke karakter antagonis ya Kak ceritanya di sini. Terus Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya dia tuh lebih karakternya tuh bukan antagonis, dia menjadi antagonis karena ada alasannya. Ya, karena ada background lah sebenarnya ya. Tapi Manusia banget sih. manusiawi ya sebenarnya. Betul. Ibu apalagi kan. Betul. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat dari ini kan akan berlawanan dengan keluarga ini kan ceritanya. Nah, untuk bisa jadi karakter yang di film ini Marsina ini, ada nggak sih kayak akhirnya Kak Danis membentuk gestur atau senyum atau ekspresi yang akhirnya ikonik kan, karena kan sebelumnya Kak Danis cukup ikonik ya dengan karakter antagonisnya gitu. Di sini dibentuk gimana nggak biar ikonik gitu. Itu memang sebenarnya jadi salah satu tantangannya buat saya, karena saya ngerasa memang di film ini bisa dibilang karakter Marsina ini tuh penjelasan scene-nya tuh aku memang minim dialog kan, tapi lebih banyak ke aksi lah ya, lebih banyak ke aksi. Jadi gimana caranya karakter Marsina ini aku harus explore dari segi gerak tubuh, ekspresi gitu, sama suara. Jadi itu sih sebenarnya aku coba explore waktu bisa masukin mencari karakter Marsina itu seperti apa. Aku lebih ke gimana cara berekspresi, gerak tubuh sama suara, gitu sih yang aku cari. Tapi di sini kan akhirnya ada beda kan Kak, maksudnya ketika Kak Danis saat jadi ibu dan saat sudah meneror mereka, Ya, gitu kan. Perbedaannya tuh gimana gitu? Mungkin lebih jelasnya nanti nonton Di film. filmnya. Nonton di filmnya di sini. Iya nanti nggak surprise nggak. Oh, Ya, iya tapi sih. Tapi intinya sih kalau ngeliat Marsina bawaannya tuh kayak mandi sayang. Aku setiap ketemu dia, "Kak, Mandi, iya. Oh. Tapi memang pasti kan Oke. nanti akan ada make up juga yang sangat membantu gitu, terus wardrobe juga. Iya. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau dari cara berakting, kalau misalnya perbedaan yang paling signifikan itu dari gerak tubuh, ekspresi dan suara. Oh, oke. Dan di dua itu juga beda. Iya pasti beda. Oh, oke. Oke kalau gitu. Udah ya selesai. soalnya harus nonton ya. Bong. Iya. Nah, katanya kan kalau nggak salah di film ini tuh ada kombinasi beberapa budaya ya. Lastini ini akan ke beberapa dukun dari beberapa budaya juga. Nah, setelah prosesnya gimana sih akhirnya kayak kalian melihat sendiri ternyata ritual-ritual ini beda dan teknisnya seperti apa gitu? Iya, yang menarik sih di film ini kita tidak hanya memperlihatkan satu budaya. Budaya. Jadi beberapa budaya ada dari Sunda, Jawa, dan Bali ya. Dan yang Bali sendiri pun aku maksudnya aku besar dan lahir di Bali, aku nggak pernah tahu tentang ritual Ritual ini. itu. Jadi awalnya aku pikir ini ritual dibikin nggak ya gitu. Maksudnya is it really exist gitu? Yeah. Is it really the same gitu? Karena aku takutnya kan membawa budaya, takutnya di kita nggak ada yang kayak gini. Iya, gitu. iya. Ternyata I found out tadi baru ngobrol gitu kayak itu di Bali ada dan Beneran memang ada. begitu gitu. Jadi aku kayak it's something new also for me gitu. Seperti memang seorang Lasini yang datang ke kayak ibaratnya orang pinter Orang pintar. yang punya kepercayaan Bali lah ya Iya. gitu. Itu seperti itu jadi something new dan new new knowledge juga gitu kayak gitu. Ya apakah plak sama pasti kan nggak mungkin semua dikasih lihat ya Iya, karena dan keterbatasan waktu, tapi secara garis besar ya kemiripan dan memang begitu adanya. Dan menurut aku tuh menarik banget, jadi kita belajar ternyata budaya dan culture tuh kaya banget di Indonesia gitu ya. Benar. Terlepas itu tujuannya, maksudnya kan kalau film horor kan pembersihan Iya. gitu, tapi menurut aku nih bisa belajar juga sih, karena ya budaya Indonesia tuh super rich gitu, kaya banget gitu. Iya, betul. Dan jadi ya mungkin bisa membuka Hasanah aja. iya membuka daerah-daerah yang lain juga pasti Iya, kan punya benar. ritual dan punya kepercayaan yang berbeda-beda gitu. Dan menurut aku tuh bagus untuk diangkat Ya. dan jadi lebih kaya lagi lah filmnya gitu.
Iya. Biar tahu juga ya ternyata ada lo di sini. Ritualnya Ada kayak gitu. banget. Cuma kan memang kebanyakan yang sering dipakai kalau di film horor ya. itu horor itu kan pasti dukunnya dukun Jawa. Karena ya mungkin memang bisa dibilang majority populasi memang di Pulau Jawa tuh udah hampir 50-60% ya. Of course kita lebih fasihnya atau lebih Familiar ya? awam Iya. familiar dengan itu Iya, gitu. benar. Ya mungkin nextnya kan kita bisa ngangkat mungkin di Papua, Kalimantan, iya. Kalimantan apalagi Sulawesi, banyak banget iya. Sulawesi, Sumatera dan mungkin pulau-pulau lain yang tidak terjamah yang punya Kebudayaan, iya. atau cara ritual yang tidak pernah dibicarakan gitu. Iya. Dan ya mereka ada ya kita respect that gitu. Oke. Ada yang mau nambahin mungkin? That's right. Saat pertama kali lihat mungkin kayak wah, tadi kan Kak Luna juga baru tahu akhirnya gitu. Kalau kalian gimana? Sama Kalau sih. aku ya Sweet. Tapi kalau menurutku emang ada satu adegan itu yang menurutku tuh dari trailer dan aku ngelihat lumayan ritualnya itu tuh yang pas yang Bali punya tuh. Itu aku merinding sih. Yang ada Bali di ayam. apa Yang di kainnya pakai di kandang ayam itu ya? Bukan, Beda ada ya? satu lagi yang kuning pokoknya kain orange. Oh, kain orange. Itu aku baru tahu ada ritual seperti itu. Nah tadi yang kayak Kak Luna ceritain kita baru ngobrol tentang itu. Oh beneran ada, karena kan jujur kita kadang menjalankan film ada ritual-ritual gitu kita lumayan takut kan. Iya, Tapi bener ternyata sih. ada, jadi lega. Jadi Takut salah aja. Takut salah, iya, benar. Atau sebenarnya kalau salah pun misalkan gini, ya namanya film tuh kan bebas ya, Iya. namanya berekspresi, kreasi dan creativity itu sebenarnya tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi kalau mengangkat satu budaya, misalkan dimodifikasi atau diadaptasi, sah-sah aja juga gitu. Cuma memang karena ini tidak awam, Bener. takutnya nggak ada dibikin ada, jadinya kayak itu kan nggak ada di budaya kita, takutnya gitu Iya, sih iya. responnya gitu. Tapi kalau misalkan oh ya memang itu ada, tapi kita modifikasi misalkan Iya. gitu, kita nggak ambil secara keseluruhan, aku rasa itu fine aja ya gitu. Namanya karya seni ya, inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Selama kita tetap respect sama itu Iya. ya. Of course we are respectful gitu. Maksudnya dalam artian kita mengangkat satu budaya aja itu sebenarnya Wujud ya. udah satu penghormatan lah Iya. bahwa kita punya budaya yang begitu kaya. that's right. Kalau Saskia mau nambahin sama Kak Danis? Setuju, ayo. Setuju. Kamu yang dilakukan pengusiran setannya kan gitu. Ya kan? Maksudnya kalau kamu sendiri gimana? Kayak menjadi yang ada di dalam ritual itu kan gitu. Pas ngejalanin sini seru banget karena jadi bisa mungkin ritual-ritual kayak gitu nggak tahu ya, kalau misalnya aku ngelihatnya tuh nggak pernah experience atau ngelihat atau apa, padahal itu sangat amat interesting kan, menarik. Tapi karena diangkat budaya-budaya itu, ritual-ritual itu di film ini, aku jadi bisa ngelihat lah, mungkin nggak secara keseluruhan, mungkin nggak sempurna, tapi it's still very very interesting dan aku sangat amat suka. Kalau yang lain-lainnya aku setuju sama ibu. Nah, Oke. Kalau Kak Danis mau nambahin? sebenarnya udah dijelaskan Rangkum ya. oleh dirangkum oleh ketiga teman oke. ini, jadi sudah sangat jelas. Next question berarti. Next Ya, question, next oke. Danis lah. Oke. Kalau kita lihat poster ini, Iya. Kak Danis di atas Saskia ya, itu aslinya teknisnya beneran digendong apa gimana? Iya. Oh, iya, Beneran jadi gendong. Oke. Jadi emang sebenarnya waktu foto poster emang adegannya memang aku memang ditaruh di atas Saskia. Tapi dia nggak benar-benar menahan beban aku gitu. Jadi dibantu gitu. Tetap ada bantuan lah ya. di belakangnya. Oh. Ya, tapi ini sangat menarik sih. Iya makanya. Gak apa-apa kalau ada ringan banget. Udah pas foto tuh jadi aku banyak kayak sorry ya Saskia. Sorry ya, aku tuh takutnya aku berat banget gitu buat dia gitu. Sekalian olahraga kalau nggak salah Saskia ya. Iya, orang males banget olahraga. Aku diajakin terus, aku kayak Oh, "Nggak gitu? mau, nggak mau. Tapi Waktu itu nggak mau. pernah diajakin tenis sama Kaluna sama Kak Taskia, terus aku cuma nontonin doang. Kayak semangat. Cuma mau jajannya aja. Cuma mau apa? Jajannya aja.
Aku jajan apa? Benar ya? Beli apa kamu waktu itu beli apa sih es? Es Beli lilin. es kopi. Itu kalian beli smoothie. Iya bener-bener. Oke. Apa kita bahas aja smoothie? Ada lagi yang mau dikeluarin mungkin di spill kebiasaan-kebiasaan yang lain? Nggak ada sih, maksudnya I think pretty clear that we want you, kita pengen kalian datang ke bioskop gitu, untuk beli popcorn di Dewan. Sama fish and chips. Oke. Sama tea apa tuh yang enak? Jasmine tea Ya, aja Pati. Ice spesial. chipnya juga enak. Itu go to kalau mau ke bioskop Java tea, hotdog dan popcorn. Sistagor. Aku itu lagi si siapa? Nachos. Nachosnya lagi. Iya sama. Pesennya apa kalau nonton? Aku 21. sistagor, popcorn, sama Java tea. Oh gitu. Aku bisa lapar banget kalau nyium ada bau fish and chips. Jadi kadang kalau lapar bisa yang galau. Aku tuh dari dulu suka hotdognya sih. Aku tuh nggak Hotdognya pas zaman Wijaya aku. sering. masih sama Oh iya. rasanya. Cuma Aduh, sekarang udah ada. lama banget. Cuman beda nama aja sekarang Chicago. Iya, sebenarnya sih nggak berubah. Jadi kita di sini akan membahas tentang makanan-makanan. Menu-menu. Kan sebenarnya sensasinya nonton film horor tuh ada cemilannya kan. Iya bener. Benar. Nanti pas kaget popcornnya gitu. Oke, Pokoknya Biasanya kan kalau lagi tegang-tegang kan makan enak ya. Iya. iya. Lempar. Dan itu taruh belakang. Aku pengen tanya ke Saskia, katanya kamu ngefans banget sama Kak Luna. Soalnya Kaluna keren banget. Iya. Katanya kamu deg-degan pertama kali main sama Kak Luna. Iyalah, siapa yang gak deg-degan? Aku tanya, siapa yang gak... Jadi gini, ceritanya adalah... Bukan main sama Kak Azel. Kamu perempuan. Capek. Jadi waktu pertama kali reading, habis itu pas Kaluna masuk, aku tuh kayak... Namanya gitu. Lalu gini... Gitu, kayak aku gak tahu harus ngomong apa. Aku kayak takutnya kalau aku hai, so asik banget. Takutnya kalau aku diam. Tapi ternyata sangat amat baik dan aku diterima apa adanya. Asik. Alhamdulillah. Apa adanya. Atau ada apa aja. Kamu inget nggak pertama kali obrolan apa yang kamu lempar ke Kak Luna? Jujur enggak lagi. Ini membahas ini ya skrip ya. Lagi ngebahas Oh, skrip bahas karena skrip. posisinya lagi reading. Kalau bahasa basinya adalah Kaluna aku juga dari Bali tahu gitu. Oh, iya, gitu. kamu dari mana? Iya, aku dari Munggu. Oh iya. Kan rumahku juga di sini. Iya, gitu. Ternyata kalian Jadi deketan. sebenarnya kita tali kasih. Ini seorang ibu dan anak yang Iya. akhirnya Dia ketemu. waktu tinggal di sana, aku udah tinggal di Jakarta. Betul. Oh, Beda gitu. usia yang cukup jauh ya. Betul. Kan ibu sama anak soalnya. Makanya. Kalau Tasya kan katanya ngefans sama Kak Danis ya? Kok lo tau sih? Iya. Kamu di mana sih ini? Kayak gitu. Makanya tau nggak? Tau nggak Sebenarnya sebenarnya kita tali kasih semua ya. Mas Agung tuh ngasih tahu aku kalian tuh digabungkan karena itu. Nah, karena saling ngefans satu sama lain. Nggak ada yang Keren bohong. juga. Ya kan katanya belajar jadi hantu juga dari Kak Danis. Sebenarnya aku dari kecil kan emang nonton film horor kan. Nah, salah satunya yang menurut aku terekam di kepalaku adalah Sharifah Denis di film Di Sini Ada Setan. Di situ pas aku berakting gitu tiba-tiba kayak seru deh kayaknya jadi hantu gitu. Ya gara-gara nonton ya itu keluar dari sungai itu kan. Iya bener. Gitu. Sama satu lagi ya Budara. Ibu Dara Budara, pasti bikin. Aku sampai punya posternya loh. Oh iya serius? Iya. Udah Pakai ditantangan? jalur dalam lagi. Udah ditantangan lu sama Kak Danis? Bener. Nanti aku minta tanda tangan nanti habis itu aku jual. Enggak lah, enggak kan. Enggak lah. Nah, tapi emang aku dulu tuh fans itu karena aku dulu kan benar-benar nonton Di Sini Ada Setan terus ngeliat kok bisa ya bikin se-ikonik ini karakter Ibu Dara kan juga sangat Melekat terekam gitu di ya. orang-orang seberapa menakutkannya dia dengan tatapan dinginnya, cara ngomongnya yang tidak seperti ini Betul. gitu. Nah akhirnya disatuin tuh kayak ini kita pertama kali main bareng ya? Iya. Iya, sebelumnya ada tapi series. Tapi series tapi nggak pernah ada berdua. Bukan gitu. horor. Bukan, itu Oh. drama. Jadi waktu itu kita lagi foto poster, aku datang pertama kali kenal kan, terus kayak deg-degan sih, terus kayak, Kak, aku pengen banget jadi hantu deh. Hah? Iya, pengen Baru. jadi hantu. Terus setelahnya ketemu kedua kali. gitu ya. Wah, Iya, bener. setelah ketemu kedua kalinya sama dia, Kak, aku jadi hantu gitu.
wow anak ini aneh gitu. Dia bangga dengan itu Dia ya. bangga dengan itu. Kak Danis merespon itu apa? Aku tuh ngerasa mungkin aku sebenarnya bukan orang yang pedean ya, aku tuh orang yang nggak pedean gitu. Aku nggak pernah merasa aku akan bisa menginspirasi orang atau defensive sama orang tuh. Aku suka kayak masa sih gitu. Aku gitu, aku sering mempertanyakan itu gitu waktu Menginspirasi jadi hantu ya. Apalagi jadi hantu ya? waktu Taskia bilang tuh aku kayak yakin, terus dia tuh bilangnya tuh menginspirasinya jadi hantu, suatu hal yang mungkin tuh jarang banget gitu kan orang iya bilang kayak sebenarnya. aku ingin berperan menjadi hantu, Hantu, gitu kan, gitu. itu bukan yang biasa gitu. Cuma itu buat aku suatu hal yang jadi bikin oh ternyata emang ya orang beda-beda, ada loh ternyata yang kita pikir tidak menginspirasi orang tuh bisa juga loh gitu inspirasi orang gitu. Itu sih. Mungkin karena Taskia juga sih Kak. Aneh ya. Maksudnya apa? Sialan lu. Tapi maksudnya ngelihat dia tuh aku jadi kayak ya aku juga jadi ngefans sama dia. She's a Kita she's a really good actress gitu kan. Soalnya Maksudnya dia ternyata dia pas jadi hantu menjiwai ya. iya sangat menjiwai gitu, bukan menjadi hantu aja, jadi maksudnya Semua karakter Karena dia ya. kesurupan all the time. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin karakter hantu, kalian semua kan udah pernah ngerasain kayak jadi karakter manusia biasa sama hantu ya. Hantu atau kayak kesurupan. Kalian lebih nyaman jadi mana? Siapa tahu ya ada yang lebih nyaman jadi hantu kan? Sejujurnya jadi hantu tuh seru banget. Kayak kalau dipikir-pikir kayak dengan makeupnya, terus habis itu pakai soft lens, terus tapi kayak geraknya aneh-aneh gitu, jadi kayak ya udah nggak bakal dilihat aneh. Kalau jadi manusia Karena- biasa kan oh iya, kalau bener sih. misalnya Bisa lebih explore gitu ya. eh. Kalau Tasya sama Kak Alna gimana? Mungkin lebih nyaman jadi hantu apa manusia? Jadi hantu aku cuma baru pernah 2 kali sih. Lebih nyaman jadi hantu apa manusia? Menurutku dua-duanya Jawaban Iya apa? apa ya? Kalau jadi hantu menurut aku bisa ngeluarin kegilaan aku aja sih. Dan aku sangat menikmati aku main. Ya maksudnya kayak jadi karakter-karakter hantu atau kesurupan atau apa tuh aku ngerasa kayak punya mainan aja di badanku yang bisa aku keluarin gitu. Dan aku ngerasa lebih bebas. Jadi kayak gak takut jelek gitu. Malah gue pengennya jelek banget. Maksudnya bentuknya ya, karena jadinya menciptakan yang baru-baru gitu, yang bisa jadi orang malah terngiang-ngiang karena omongan aku gitu. Itu satu. Kalau buat jadi manusia biasa, jujur aku suka juga. Tapi menurutku tantangannya malah lebih berat. Karena menjadi manusia normal atau manusia sehari-hari itu lebih susah sih menurutku. Apalagi kita kan harus bikin karakter itu berbeda-beda terus kan. Nah itu untuk kita nyaman di badan yang bukan badan kita lagi, harus penyesuaian lagi, terus harus punya kebiasaan apa, kayak misalkan kalau di horor kan kalau di karakter hantu atau karakter yang kesurupan kan lo bisa langsung kayak gitu kan. Kalau ini kan kayak lo cara ngomong aja harus beda, terus ada gestur-gestur harus yang kita ciptain, dan menurut aku itu lebih menantang. Hantu juga menantang karena penuh kesabaran ya di makeup berjam-jam itu. Nah aku mungkin salah satunya juga nge-amaze sama Kaluna tuh waktu di Susana, karena kita sebelumnya juga bekerja sama di Susana. Pertama kali ketemu ya sama kayak Saski, kayak gimana ya cara ngedeketinnya, gimana ya cara ngobrolnya, gimana ya gitu. Tapi pas ngelihat prosesnya, maksudku aku banyak belajar juga ketika Kaluna jadi Susana gitu. Gimana cara ngolah suara, itu kan suara dia kan beda banget ya. Terus cara ekspresinya wajahnya ya. dan lain-lain. Aku tuh juga lumayan banyak belajar dari seorang ibu ini sih. Makanya kamu cocok jadi ibu aku. Ditambah proses yang Jadi menurutku makeup dan lain-lain. setiap karakter yang dimainkan mau jadi manusia biasa atau jadi hantu, itu menurutku nyaman-nyaman aja, tapi punya kesulitan yang sangat berbeda. Ini ada plus minusnya lah ya. Betul. Kamu cobain deh. Enggak usah. Aku nggak usah aja. Kalau nggak ada Nis, Kalau aku kurang lebih jawabannya sama kayak Taskia Namia. That's right. Tapi kalau boleh ditambah, sebenarnya kalau aku sendiri sih aku sangat suka memerankan peran yang orang tuh ngelihatnya bukan Sharifah Danis gitu. Itu. Yang di make upin yang sangat berbeda dengan ya aku sangat suka gitu mengeksplor cara berakting aku
yang sama kayak yang tadi aku bilang, aku suka saat aku bisa mengubah suara aku, bisa mengubah gerak tubuh aku sangat suka dia ekspresi aku bisa berubah, aku suka banget gitu. Apalagi pas aku nonton terus aku ngerasa tentu pasti ada ya, maksudnya ada jiwa Sharifah di situ yang memerankan gitu. Tapi aku tuh nonton itu nggak kelihatan kayak Sharifah Danis gitu. Di sini katanya ada lagu yang diciptakan Kaluna dinyanyiin bareng-bareng. Judulnya Komodo gitu. Bener ya? Nah ini 3. Komodo. Dia lucu sekali. Komodo. Dia menena. Wah, ada rap. aman ya ini ya. Tolong, ini copyrightnya udah jelas ya, miliknya siapa ya. Itu bener gak? Berarti ciptain Kak Luna? Iya. Udah lama apa baru saat Udah mau film? lama. Oh udah lama. Itu karena Iya, inspirasinya dari mana? Enggak, gara-gara kan aku suka ke Pulau Komodo kan, Oh, ke oke. Labuan Bajo gitu. Kan kita suka naik pinisi, live on board gitu. Ini biasa aku lakukan hampir kayak setahun sekali gitu. Ini udah lama, udah kayak 7-8 tahun yang lalu lagi ke sana gitu, terus lagi jalan lagi trekking di Pulau Komodo. Komodo gitu. Tapi enak Kak, bener? Ada kayak Iya. buat lagu anak-anak kayak bener. baby shark gitu kan. Iya, bener. Jadi ini kaget banget gue ngeliat dia tiba kayak karena kita mau jalan berdua kan bareng, terus kayak Maxine dengan piano Iya. dia dengan kayak kuk gitu. Oke, aneh banget ini. Terus tiba-tiba kita disuruh di dalam mobil. Aku ada 2 sebenarnya lagu. Di dalam mobil lagi take. Apaan ya Kak gitu kan. Ngapain ya? Komodo. Langsung digide ya langsung di situ ya? Langsung diidein, kita suruh semua ngapalin. Oke. Jadilah Lagu Komodo itu. Ciptaan Luna Maya. Ada rapnya juga kan, coba rap. Coba rapnya. nggak bisa. Kamu bilang kan bisa. Bisa, cuma Coba. nanti nonton aja. Nah, Katanya ada 2 Kak lagu anak-anak katanya tadi. Satu lagi judulnya apa Kak? Ada, Oh, aku lupa. sih. masih disimpan ya? Masih disimpan. Hewan juga atau? Hewan juga, Oh. hewan juga. Karena emang pecinta binatang kan, gitu. Jadi memang inspirasinya dari Komodo dan liburan di tempat favorit aku di Oh. Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Oke. Dan ini aku dedikasikan untuk Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Dan Komodo. Tapi dan rap ini untuk seluruh komodo yang ada di Pulau Komodo, saksikan. saya jalan pulang. Sebenarnya nggak pernah kepikiran masuk ke film sih ya. emang beneran masuk. Masuk coy. Komodo kan? Iya Komodo. Berarti nanti di belakang di kredit ada Ada Komodo. ciptaan Luna Maya Ciptaan. gitu. Penyanyi keluarga Lastini. Oke. Makasih buat komodo-komodo ini. Ini ternyata Komodo lagi. Saya ini pakai lidahnya. Oke, terakhir boleh ingetin buat nonton Jalan Pulang. Oke, buat teman-teman komodo. Komodo lovers, Sahabat Komodo. sahabat komodo. Sahabat Komodo, jangan lupa untuk saksikan film Jalan pulang. Tanggal 19 Juni 2025. Wuhui, Komodo. Dia lucu sekali. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.